Bismillahirrahmanirrahim. Saya mulai. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Waalaikumsalam Selamat siang warahmatullahi anak semua. Salam wabarakatuh. sejahtera. Baiklah teman-teman, sebelum kita melakukan Ya, Salman. Open mic-nya. pembelajaran, marilah kita berdoa dimulai. Berdoa selesai. Sudah mengisi daftar hadir semua tadi? Sudah, Pak. Sudah mengisi daftar hadir semua. Jadi materi akan kita mulai hari ini. Sebelumnya kita sudah belajar proses terbentuknya jagat raya, proses terbentuknya tata surya. Nah, kenapa kita tidak lain tidak bukan adalah untuk kita selalu ingat bahwa kita adalah makhluk ciptaan Yang Maha Esa, yaitu Allah Subhanahu wa Ta'ala. Nah, di pertemuan ini kita akan kembali mempelajari tentang bumi sebagai ruang kehidupan. Nah, untuk itu saya akan share screen dulu. Sebelum share screen, tampilkan video sebentar. Bapak izin share screen, Bapak mau tampilkan video. Anak-anak, halo? Belum, Pak, Pak. sudah nampak videonya? Belum, Pak. Belum, Pak. Belum, Pak. Maaf karena ada trouble di jaringan. Sebenarnya Bapak mau memutarkan video yang linknya bisa dilihat di Google Classroom. Seperti bisa kalian lihat di Google Classroom kalian masing-masing ya. Ternyata memori laptop Bapak tidak bisa untuk membuka terlalu banyak tampilan ya. Ada kesulitan untuk share screen tentang apa yang mau kita tampilkan hari ini. Nah, sebenarnya yang ingin saya bawa tampilkan adalah kondisi matahari terakhir ini dari pantauan NASA di mana bulan Oktober kemarin itu sedang mengeluarkan flare atau bisa dikatakan sebagai lidah api. Nah, lidah apinya sudah sampai pada level yang tinggi, yaitu level X class. Nah, berkaitan dengan materi kita hari ini, di mana kita akan membahas tentang indikator pencapaian KD kita, di mana kita akan membahas menganalisis matahari sebagai pusat tata surya kita, dan menganalisis bumi sebagai salah satu planet di tata surya kita. Nah, mengapa sih matahari kok menjadi pusat tata surya? Kemudian mengapa bumi itu tidak berdiri sendiri? Bumi itu menjadi salah satu anggota tata surya. Nah, untuk lebih memudahkan kita memahami itu, maka saya persilahkan kalian membentuk kelompok ya. Ini ada yang masuk ada 19 anak. Jadi saya bagi menjadi 4 kelompok saja. Untuk kelompok 1 ada Retno Novianti, Aududi Nur Sabrina, Vera Ningtyas, Desi Suyatmi. Kemudian untuk kelompok 2-nya, kelompok 2 ada Ardi Nur Saifullah, Linda Handayani, Noviang Duer, dan Salman Al-Farisi. Kelompok 3, Aulia Sahadat, Farhana, ada Lailatul, ada Triwindi, ada Kurnia. Kelompok keempat, ada Ridiani, Meira Indraswati, Irfanuddin, Muhammad Siddiq, dan Angger. Google Classroom-nya. Itu sudah Bapak bagi kelompok. Sebentar, saya Bapak aktifkan untuk per kelompoknya, mulai dari kelompok 1. Di Google Classroom nanti
kalian ada link untuk berdiskusi, kemudian ada juga link untuk mengisi LKPD bersama-sama dalam kelompok. Oke, kelompok 1 bisa mulai diakses. Baik, Pak. Langsung dibuka LKPD-nya, dikerjakan ya. Yuk, yang kelompok 4 bisa masuk. Ya, nah, silakan diskusinya, nyalakan mic-nya, diskusi, kemudian LKPD-nya dikerjakan. Nanti akan Bapak lihat secara online ya. Halo, kelompok 2, kok mic-nya mati semua? Kelompok 2. Kalau tidak ada, saya ke kelompok lainnya dulu, sebentar. Kelompok 3 ada pertanyaan? Kelompok 4 ada pertanyaan? Waktunya sampai 8.45. Kerjakanlah. Itu untuk yang 1, 2, dan 2. Yang mana? Maaf, kurang jelas suaranya. Untuk yang nomor 2 itu nulisnya udah bener kan? Radio. Iya, benar-benar. Radioaktif. Rotasi bumi. Rotasi bumi. Sudah menit. Ya, rotasi bumi. Terus Terus selanjutnya? angka-angkanya. Terus yang ketiga itu revolusi bumi. Ayo mulai gabung ke room utama ya. Dibacakan hasilnya. Oke, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kami dari kelompok 1 yang beranggotakan Retno Novianti, Aududi Nur Sabrina, Desi Suyatmi, dan Verah Ningtyas akan mempresentasikan hasil diskusi kami. Untuk yang nomor pertama, Berdasarkan gambar di atas, tuliskan bagian-bagian matahari. Untuk yang pertama, inti matahari. Yang kedua, zona radioaktif. Yang ketiga, zona konektif. Yang keempat, fotosfer. Yang kelima, kromosfer. Yang keenam, korona. Yang ketujuh, bintik matahari. Yang kedelapan, granulasi fotosfer. Dan yang kesembilan, lidah api atau prominensa. Yang B menyebutkan syarat-syarat bumi sebagai salah satu planet di tata surya. 1. Diameter bumi 12.757 km. 2. Rotasi bumi 23 jam 56 menit. 3. Revolusi bumi 65 hari 6 jam 9 menit. 4. Memiliki satu buah satelit. 5. Atmosfer banyak mengandung uap air. 6. Sekitar 71% perairan, sisanya 29% daratan. Luas bumi 510 juta 1.100 km. 1.001 km. oke, untuk nomor yang kedua, setelah mendefinisikan matahari dan bumi, jawablah pertanyaan berikut. Menurut pendapatmu, mengapa matahari menjadi pusat tata surya? Jawabannya adalah, menurut kami, karena semua benda langit berputar mengelilingi matahari dengan lintasan berbentuk elips. Matahari adalah bintang yang memiliki massa dan gravitasi terbesar dibandingkan bintang-bintang lainnya. Sehingga matahari bisa membuat planet-planet dan benda langit lainnya bergerak mengitari orbitnya. Dengan kata lain, gravitasi yang dimiliki matahari membuat seluruh planet tetap dalam orbit masing-masing. Alasan berdasar inilah yang membuat matahari menjadi pusat tata surya. Matahari menarik planet-planet dengan gaya gravitasinya yang besar sehingga mereka mengitari matahari sesuai dengan orbitnya. Di sisi lain,
planet-planet ini juga memiliki gaya gravitasi yang sama, sehingga terjadi gaya tarik-menarik antara matahari dan planet-planet yang disebut gaya sentripetal dan gaya sentrifugal. Peran matahari sebagai pusat tata surya begitu berpengaruh besar dalam keseimbangan tata surya. Jika tidak ada matahari, planet-planet serta berbagai benda langit lainnya akan bergerak lurus tanpa arah. Selain itu, panas yang dihasilkan matahari menghadirkan suhu yang ideal bagi planet-planet yang ada dalam tata surya. Untuk yang B, menurut pendapatmu, mengapa bumi menjadi salah satu planet dalam tata surya? Definisi planet Persatuan Astronomi Internasional atau IAU pada Agustus 2006 mengesahkan definisi planet di tata surya sebagai benda langit yang pertama, ia berada di orbit mengitari matahari. Yang kedua, memiliki massa yang cukup agar gravitasinya melebihi gaya benda tegar sehingga memiliki kesetimbangan hidrostatik atau nyaris bulat. Dan yang ketiga, telah membersihkan lingkungan di sekitar orbitnya. Itulah kenapa menurut saya bumi menjadi salah satu planet dalam tata surya karena ia memenuhi syarat sebagaimana definisi planet yang disahkan oleh Persatuan Astronomi Internasional. Oke, terima kasih untuk kelompok 1. Paparannya cukup baik. Kita tutup. Ada yang bisa membantu menyimpulkan dari pertemuan hari ini, dari materi yang kita pelajari hari ini? Ayo, anak-anak. Ya, Vera, silakan Vera. Baiklah, saya akan menyimpulkan untuk bagian yang Coba kamera dinyalakan, Vera. Vera, kamera dinyalakan dulu. mengapa matahari menjadi pusat tata surya dan mengapa bumi disebut sebagai planet menjadi salah satu planet dalam tata surya. Jadi matahari menjadi pusat tata surya karena ia memiliki massa gravitasi yang mampu menarik planet-planet agar planet-planet tersebut tetap berada di orbitnya atau tidak keluar dari orbitnya. Sedangkan bumi, mengapa ia disebut sebagai salah satu planet? Karena ia memiliki orbit yang mengitari matahari. Oke, jadi simpulannya tadi kenapa matahari menjadi pusat tata surya, kenapa bumi menjadi menjadi salah satu planet yang ada di tata surya. Ya, kesimpulan yang diberikan oleh Vera tadi sudah tepat. Ya, secara umumnya, secara teoritis, matahari memang menjadi pusat tata surya karena kondisinya yang terutama memiliki gravitasi yang kuat sehingga dia bisa mengumpulkan beberapa planet. Kemudian kenapa bumi menjadi pusat tata surya? Ya tadi karena memenuhi secara teoritis memenuhi ciri-ciri sebuah planet. Ketika sebuah benda langit tidak memenuhi ciri-ciri sebuah planet, yang terjadi adalah seperti yang terjadi seperti benda yang dulu kita namakan planet Pluto. Dulu Pluto dianggap planet, tapi setelah diselidiki ternyata tidak memenuhi ciri-ciri benda itu untuk disebut sebagai sebuah planet. Ya, jadi ya, itu tadi kesimpulannya. Oke, meskipun banyak kendala hari ini, saya rasa pertemuan kita cukup dulu. Kemudian tetap semangat belajar. Kemudian di masa pandemi ini tetap gunakan 3M-nya ya. Apa? 3M apa? Baik, Pak. Baik, Pak. Apa 3M? Memakai masker, mencuci tangan, menjaga jarak. Oke, masih ingat semuanya itu ya, 3M. Kemudian untuk pertemuan minggu selanjutnya kita akan membahas tentang skala geologi, tentang umur bumi, kemudian karakteristik lahan bumi itu seperti apa. Masih di bumi sebagai ruang kehidupan. Oke, saya rasa hari ini kita cukup. Sekian dulu. Terima kasih atas perhatiannya. Saya akhiri. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.